kata Syekh bin Bas di Subul Salam, itu cuma ada berapa bagian. Pertama, muslim yang sempurna imannya. Yang kedua, yang dia pelaku maksiat dan memiliki kekurangan. Ada ahli bid'ah. Nah, kalaupun ahli bid'ah atau ada maksiat sekalipun, dia tetap dihukum muslim selama bid'ahnya tidak membuat dia kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, teman-teman di Sangga Syubhat TV, jumpa lagi bersama kita nih berdua di sini. Sekarang kita lagi sambil jalan nih. Dan kebetulan saya punya pertanyaan lagi, dan sambil jalan nih kita kayaknya asik ngobrolin sama Ustadz nih, Ustadz. Pertanyaan yang sekarang mau diajuin itu seputar manhaj. Waduh, gelap nih. Manhaj, pas manhaj gelap lagi. Iya, jeris gitu. Ada efeknya tuh. Jadi manhaj antum apa tuh? Kenapa nanya begitu? Ya, ini sering ditanya orang, manhaj ente apa sih, Nur? Ya, manhaj aneh ya sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan gitu. Cuman kok banyak ya memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Ustadz. Jadi jawabannya apa tuh manhaj antum? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mengenai manhaj kita pernah ngobrol ya. Iya. Tentang apa sih manhaj yang kita terjemahkan dari fatwa Lajnah Daimah. Bahwasanya nggak ada perbedaan antara manhaj dan akidah. Kalau ditanya manhaj ente apa, berarti sama seperti menanya ma akidatuka. Apa sih akidah ente? Begitu. Tapi mungkin ada yang membedakan ya manhaj, metode beragama, begitu kan sekarang. Begitu. Ini ashabu manhaj ini ya, yang orang-orang yang suka sering nanya manhaj itu ya memang benar. Dia suka sering kali atau kerap kali bertanya tentang sesiapa saja yang dai, terutama dari kalangan komunitas pengajian lain atau selain afiliasi dia, dipertanyakan manhajnya, bagaimana manhajnya, dicurigai ya. Itu dalam bentuk itu sebenarnya tidak masalah ya kalau dia memang ingin mengetahui bagaimana seseorang beragamanya, metode beragamanya. Cuma sangat disayangkan ya ketika kerap kali mereka bertanya tentang manhaj seseorang, namun mereka sendiri kebingungan kalau ditanya balik apa manhaj presiden mereka, Jokowi. Saya kalau ditanya apa manhaj ente, apa manhaj antum, apa manhaj kamu, saya tanya balik, apa manhaj Jokowi? Ya. Kalau dia bilang manhaj Jokowi salafi, alusuna, loh, saya berarti lebih salafi karena secara zahir saya nggak pernah menampakkan apa yang ditampakkan oleh Jokowi. Presiden Jokowi menampakkan dirinya sebagai seorang sekuler. Ya. Nah, sebagai seorang sekuleris, beliau mengatakan agama harus dipisah dari negara. Itu agama sekuler. Terang-terangan beliau seperti itu. Ada di videonya di YouTube. Beliau juga mengatakan sesiapa saja yang mau mengganti UUD 45 ini akan digebuk, akan dilawan. Ini luar biasa. Ya, apakah mau diganti dengan syariat atau enggak, beliau mau melawan. Ini juhud, bukan lagi istihlal lagi terhadap ya, dustur mereka yang tadi itu, yang dustur Belanda tadi, konun Belanda. Nah, Jokowi juga pernah nyiram mobil halunya itu pakai kembang sekian rupa. Kalau saya cuma nyiram motor saya kan pakai sabun di steam. Iya. Jokowi juga punya keyakinan memerintahkan setiap gubernurnya datang dari tempat masing-masing bawa tanah dan air dari tempat masing-masing, taruh di satu tiket kendi, dikumpulkan di titik 0 di ibu kota klinik Nusantara itu. Nah, jadi seperti itu ya zahir dari Jokowi. Itu ya jawaban saya zahir saya nggak naudzubillah untuk melakukan atau mengucapkan yang seperti Jokowi lakukan. Kalau Jokowi mereka akui salafi, loh harusnya saya lebih lagi dong. Atau dai-dai yang kerap mereka pertanyakan manhajnya, padahal dai-dai tersebut sholat 5 waktu, mendakwahkan Islam, harusnya lebih salafi lagi dong. Makanya kan saya tanya balik, kalau saya ditanya apa manhaj ente, saya tanya balik dulu. Sebelum antum bertanya manhaj antum harus tahu dulu apa manhaj Jokowi. Nah, saya pernah bertanya seperti itu, bahkan ke sebagian ustadz-ustadz juga kebingungan, bahkan berupaya lari
dari pertanyaan tadi. Ngeles. Ya, ngeles begitulah ya. Contohnya Dengan apa? mengatakan, oh ini kan Jokowi presiden. Terus? Kalau antum kan dai. Oh, bukan apple to apple. Loh. Sekarang yang dikhawatirkan Nabi itu bukan cuman duat ila abwabi jahannam. Namun yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan ialah para umara. Ya, para umara dan para ulama. Umara juga ini. Nah, kenapa mereka nggak khawatir terhadap manhaj presidennya? Sekarang anggaplah mereka mengatakan manhaj Jokowi itu ya bukan ahlus sunnah. Ya. Begitu. Ya udah terangkat. Bukan ahlus sunnah. Berarti ya kita bahas nih. Kalau bukan ahlus sunnah berarti ahlul bidah. Ya. Oh enggak, manhaj Jokowi awam katanya. Itu ngeles lagi. Ya, muslim itu cuman dua aja. Ahlus sunnah atau ahlul bidah. Fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Enggak ada itu pilihannya. Beliau manhajnya hak atau batil. Nah, adapun kalau dibilang awam, awam yang mana? Awam yang ahlus sunnah atau awam yang ahlul bidah? Karena masyarakat awam kaum muslimin selama mereka muslim tidak nampak perkara-perkara bid'ah yang ada pada mereka, ini kita hukumnya ahlus sunnah. Walaupun dia cukur jenggot, walaupun isbal, cukur jenggot dan isbal kan bukan pembatal keahlussunnahan seseorang. Iya. Ya, kalaupun itu dikatakan maksiat sekalipun, sejak kapan maksiat bisa menjadikan seseorang terpecat dari ahlussunnah? Sejak di zaman sahabat ada yang maksiat, ada yang berzina, ada yang minum khamr, makanya ada yang dirajam dari kalangan sahabat, ada yang dicambuk karena dia mabuk minum khamr. Nah, mereka sahabat Rasulullah SAW. Mereka sahabat, kita katakan mereka itu semua radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, ngelesnya begitu. Jadi Jokowi awam. Nah, awam itu kemana? Awam yang ahlul bidah atau awam yang ahlus sunnah? Ya, rata-rata kebingungan memang. Nah, kebingungan. Nah, makanya kalau dia bilang Jokowi ya ahlus sunnah, ya apalagi kita itu nggak zohirin, nggak menampakkan apa yang Jokowi tampakkan gitu loh. Paham nggak di sini? Iya. Kok bisa galak sama kita, sama Jokowi diam aja? Oh tapi kan dia pemimpin, ya berarti ngakui ya bukan ahlus sunnah. Bener nih ngaku. Kan mereka biasa dari kalangan gulat dari kalangan kaum ekstremis yang taatnya luar biasa kepada pemimpin sampai tidak mau memilih dalam hal apa itu taat. Ya subhanallah. Nah seperti ini ya. Dan juga masalah Jokowi pemimpin tuh ulil amri atau bukan, itu kayaknya perlu kita bahas tuh nanti. Ada tema lain kali itu. Kalau sekarang panjang ya. Jangan di jalan. Jangan di jalan berarti ya, sambil ngopi kali ya. Gitu. Nah juga tadi ya saya masih sambung ya. Yang namanya kaum muslimin itu cuman, kata Syekh bin Bas di Subul Salam, itu cuman ada berapa bagian. Pertama, muslim yang sempurna imannya. Yang kedua, yang dia pelaku maksiat dan memiliki kekurangan. Ada ahli bid'ah. Nah, kalaupun ahli bid'ah atau ada maksiat sekalipun, dia tetap dihukum muslim selama bid'ahnya tidak membuat dia kufur, begitu kan? Taib. Nah, sekarang Jokowi itu yang mana? Gitu. Ya kak? Pertanyaan. Nggak bisa. Ya, karena kalau dia bilang nggak jawab dua-duanya, berarti opsi ketiga dan opsi berikutnya dong. Karena manusia itu cuma tiga. Muslim, ada ahlus sunnah ahlul bidah. Ya, muslimnya ahlus sunnah ahlul bidah, ada munafik, ada kafir. Kalau munafik dan kafir, kufur keduanya. Dan munafik lebih kufur daripada orang kafir asli. Begitu. Jadi bagi sesiapa saja yang suka nanya-nanya ke ente, mana ente apa? Tanya balik. Mana Jokowi apa? Ya? Jadi pertanyaan itu sebetulnya bukan nanya sih ya. Itu lebih kepada kecurigaan orang kali. Ya, kalau saya ditanya begitu, saya tanya balik manhaj Jokowi apa. Kalau dia bisa jawab, baru saya terangkan manhaj saya apa. Kalau dia nggak bisa jawab, khalas. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.